Berangkat pagi pulang petang. Cakep. Ngopi di balkon kayak orang bener. Cakep. Selamat datang di Podcorn Podcast Kontainer. Itu pantun udah dipersiapkan berapa lama? 5 hari yang lalu, Dok. 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Oh, bagus. Tapi Mas ini siapa nih? Gue belum dikenalin ya. Belum dikenalin, Mas ini orang baru di sini, Mas. Karena episode pertama siapa itu? Ada mbak panutan hatiku. Ai. Sekarang kemana dia, Dok? Lagi kerja di dapur. Langsung dengerin aja ya. Iya. Teman-teman nih, nama gue Made, bisa dipanggil Kade. Oh, Gitu. Gua jadi Mas pendamping Made gue. ntar jadi kopilot di sini ntar. Jelas. Oke, Tapi siap. ngomong-ngomong ini langsung aja, Dok. Hari ini kita mau ngapain? Kita ngapain ini? Lah, ini kita ngumpul ngapain? Ngobrol-ngobrol santai aja, Ngobrol-ngobrol Dek. santai, Kebetulan tadi tuh, Iya. ini kan callingan mendadak nih Iya. dari ibu produser kita. Hmm. Tadi dia cerita ada tamu spesial buat hari ini. Siapa nih, Dok? Kalau di kontak WhatsApp gua ya, Siapa? mau tahu nggak lo? Siapa? Namanya? Siapa? Adul Mandiri. Kita nih eventnya, Dok. IO, Dok. Bukan orang mandiri, Dok. Bukan. Maksudnya mandiri apa tuh, Dok? Dia bisa bekerja sendiri ini. Oh, yang tanpa vendor juga kuat gitu. Dari nama-namanya nih gue kayak inget nih. Lu harusnya inget, Dek. Lu pernah ketemu juga. Gua pertama kali ketemu sama nih orang Di mana, Dek? di eventnya Mr. Heyman. Mr. Raymond ini bule banget nih kayak Mr. Iya. Raymond nih. Siapa itu Mr. Bener. Raymond? Mr. Heyman ini gue jadi campers di situ. Oh iya. Ada momen di mana dia teriak, Dok. Itu ya kamu Mr. Raymond ini. Dia marah, Dok. MC banyak. Kita nggak boleh banyak, Dok. Oh iya. Kita nggak boleh banyak. Langsung aja kali ya. Langsung aja nih, Dok. Lu mau katanya lu ada pantun buat memperkenalkan. Dok, yang itu belum, Dok. Dan kayak gitu dong. Oke. Lempar mulu ke gua. Sorry. Mas. Jangan gitu. Sorry ya Mas Made. Jangan. Oke, langsung aja kita perkenalkan ya guys ya. Narasumber kita, gue star kita. Siapa Made? Siapa lagi kalau bukan Mas Adul. Yeay. Halo Mas Adul, gimana? Ini ada kresek-kresek nih. Aduh, ini baru mulai langsung kayak gini, bahaya nih. Halo, Made, halo. Nanda. Halo, Mas Adul. Nando Mas ini. Oh iya, Nanda. Jet lag, Dok. Tadi kan jalan kehujanan, Dok. Nanda gini. Iya, Mas Adul dari mana, Mas? Lah kan lu dijemput tadi. Bisa basa-basi orangnya. Oh iya. Dari rumah, Oh, dari rumah. Iya. Perjalanan berapa menit, Mas? Ini pertanyaan yang di sini ya? Enggak, Mas. Enggak. Ini basa-basi. Enggak lu, Mas. Basa-basi, Mas. Dikit, Mas. Sebelum masuk, Mas. Ya perjalanan sejam deh. Sejam ya, alhamdulillah. Aduh, lagi batuk ya. Iya, parah cuaca ya. Iya, panas, dingin. Mas Adul mau ngapain ke sini? Kenapa? Ini enak nih, Dok. Mau nyobain ini nih. Oh, Nyobain ini enak banget deh. Iya, nyobain ini. bener. Jadi cuma nyobain ini dong, Dok. Udah. Iya. Tapi sebelum kita bantai nih, Dok, Ah. kita kasih tahu dulu nih ke pemirsa nih. Apa tuh? Mas Adul ini siapa sih sebenarnya, Dok? Kasih tahu, Dek. Jadi Mas Adul ini, Nggak Dok, muncul di sini profilnya. Oh, nggak bisa ya? Bisa CV. bisa. CV. CV-nya. Hah. Mas Adul udah ngirim belum ini? Ada itu di situ. Ini CV Mas Adul Mandiri. Mandiri nama. Gak ada. Jadi Mas Adul ini Kenapa ini? apa ini? Ini pertanyaan. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan lu Ini bocorin pertanyaan. sih ini. Pro CV. Harusnya ada bumper in juga ya, Lik ya. Jadi, Dok, Mas Ah. Adul ini owner dari Kantong Mata, Dok. Kantong mata apa, Dek? Lu dong yang jelasin Kantong Mata apa, Dek. Enak banget lu gua kata. Dia tipikal host yang namanya host nggak pernah salah. Benar. Nah, host bener. Enak kayak gitu, Nah, Mas. host tuh kalau MC tuh ada dua tuh. Host yang biasa ngejelasin sama host bener. Betul sekali deh. Enak banget gitu, Mas ya. Setuju deh sama lu. Bener banget Dek. gitu. Ya deh. gitu, Dek. Terima Gitu. doang. Iya betul. Gitu. Host betul tuh katanya betul sekali Dek gitu. Dilanjut lu lagi gitu. Brengsek emang. Jelasin, Dok. Betul sekali, Dek. Awalnya kita gimana nih? Oke. Jadi kantong mata ini salah satu istilahnya yang bekerja sama juga dengan kontainer nih. Jadi Mas Adul ini salah satu pemberi rezeki buat teman-teman di sini lah. Sama-sama ya. Sama-sama. Sama kontainer juga beberapa kali
ngasih project juga ke Nah, Kantong Mata. benar. Gitu. Walaupun lebih sering Kantong Mata sejauh ini. Iya, nggak usah Iya. dihitungin. Ditunggu aja Mas. Iya. Berarti pas banget nih sejalan sama rencana CEO kita. Apa emang Nanda bilang apa, Dek? Kan Nanda pengen bilang kita ingin mengedukasi masyarakat. Oh. Pas banget dong. Nanda Kita mau jadi mengundang- lurah. Enggak. Karena Camat. camat ya. Mas. Kita mau edukasi masyarakat. Langsung aja, Dok. Tanpa panjang lebar, Dok. Terlalu patah ya. Terlalu patah. Bahaya. Terlalu patah Mas Bade. Iya. Oke. Ada berapa pertanyaan yang mau diajukan ke saya? Kasih tau, Dek. Jadi di segmen ini kita akan Oh iya, menanya ada beberapa. segmennya. Oke. Keren. Kebetulan sih tulisannya Do ya. Langsung aja mungkin Langsung Mas aja. Adul mungkin kan sebenarnya di beberapa video Mas Adul ini ada tahu. Di mana video kontainer ya? Ads. Video ads gitu masukin. Bener, karena gue ngejaprin Anda. Oh. Nggak masukin gue dong gitu. Oh gitu udah cara mainnya dah. Udah, apa lagi? Itu kan Mungkin- ada pertanyaan tuh di situ. Tapi Mas sebelum itu Mas Adul bisa dong. Baca banget. Ya udah segini aja deh. Lalu, Boleh Mas Adul mungkin perkenalan dulu Mas Adul. Iya. Kita ada sebutan buat pemirsa kita namanya. Iya. Falcon, pemirsa andalan kontainer. Nah, itu dia. Tolong langsung ditulis itu. Iya. Bagus Falcon. Falcon, The Falcons lebih tepatnya. Iya. Pemirsa andalan kontainer itu. Boleh diperkenalkan Mas Adul kepada The Falcon ini. Iya. Halo semuanya, gue Adul, gue founder dan juga bisa dibilang creative director di IO Kantong Mata. Ya. Jadi Kantong Mata adalah event organizer, creative consultant juga, production juga. Jadi base-nya di Jakarta. Jadi buat para corporate yang membutuhkan acara-acara yang tidak terlupakan buat kantornya, acara-acara yang tadinya dianggap serius tapi mau berkesan dan juga terhibur. Acaranya mepet, waktunya dipikir tidak akan mampu untuk menciptakan acara-acara yang ya. Langsung saja kontak Kantong Mata. Perkenalannya ada promosinya, Dek. Nanti kalau masuk kerjaan fee masuk. Iya, itu aja mainnya. Kan followers kita 15.000 ya. Lumayan ya. Tapi kan setiap ads katanya masuk muka Mas Adul semua juga. Gimana dong? Bagi dua ya. Bagi dua. Oke, mungkin pertanyaan pertama kali Dek ya. Boleh. Mas Adul itu gimana pertama tuh masuk misalnya dunia event lah ya. Iya, Kita iya. apa dulu dagang apa, diajak aja. Jadi gua awal-awal ketemu tuh di bandara tabrakan pundak sama owner IO dulu tuh. Jadi gua Serius? tabrakan pundak di slow mo gitu ya, buku ownernya jatuh, terus kita saling tatap-tatapan di bandara gitu. Cowok nih. Ujung-ujungnya gini nggak nih? Agak mager nih. Nggak, jadi dulu sebenarnya gue awal dulu tuh di tahun 2008. 2008 gue diajak sama temen gue buat nge-crew ya, jadi runner. Awal-awal tuh runner 2008 itu gue berarti masih kuliah, masih proses jalan, masih kuliah. Nah terus gue runner, nge-crew gitu ya. Terus memang gue doyan tuh, hobi lah ya, ikut-ikut nge-crew kayak gitu ya, event-event. Dari situ gue ngelihat kayak ini seru banget nih, maksudnya dari awal gue masuk SMA pun gue juga udah seneng kayak nge-MC gitu ya. Emang gue seneng tampil gitu. Gue seneng waktu SMA gue gabung di OSIS, bikin acara. Gue waktu di OSIS gue bikin acara-acara sekolah segala macem. Sampai di kuliah gue juga aktif di organisasi gitu. Akhirnya gue seneng, gue gabung ikut direkrut jadi volunteer gitu ya di acara. Akhirnya gue ngerasa kayak wah kayak ini industri atau ya waktu itu gue mikirnya nih industri ini seru nih, coba kalau gue dalemin gitu. Walaupun awalnya gue nggak berpikiran gue akan berada di titik sekarang gitu, punya IO segala macam. Ya dulu sih gue coba mau jalanin dulu lah, nggak kepikiran punya IO sendiri. Cuma sering berjalannya waktu, awal-awal kalau lu tanya awalnya gimana, ya itu dari awal banget. Bener-bener gue dari nge-crew, dari runner, gue ambil banyak pelajaran dari tahun 2008. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya Kantong Mata bisa jalan gitu. Tapi kalau bicara Kantong Mata sih belum lama ya. Kantong Mata tuh berdiri 2022. 2022. Iya, struggle-nya pandemi itu yang ngebuat Kantong Mata akhirnya gue bikin Kantong Mata gitu.
Tapi Mas sebelum sejauh kita ngomongin kantong mata Ya. ini, di 2008 Mas inget nggak dulu event pertama kali itu apa yang Mas pegang? Ada, itu roadshow. Lu pernah gak sih ngelihat kayak dealer salah satu merek motor lah ya. Sebut aja Yamaha tuh. Yamaha. Iya. Udah kesebut itu. Oh iya keceplosan gue jadi. Ya kebetulan emang Yamaha mau masuk. Iya, ya amin. Yamaha anak-anak kontainer semua pakainya motor Yamaha. Iya semua. betul sekali. Boleh. Saya Aerox. Boleh di itu ya, boleh dicek. Oke. Kebetulan saya Yamaha Beat Street. Ih, betul. Oh Honda itu ya. Itu Honda. Bro. Nah, mereka tuh kalau lu pernah lihat di pinggir-pinggir jalan tuh mereka kadang pakai tenda Sarnavi. Yang merah, biru, yang Iya, kotak. kayak gitu-gitu. Itu tuh event mereka tuh waktu itu pakai IO juga. Jadi ada Sarnavi 5x5 di pinggir jalan, ada pameran. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh awal-awal gua tuh. Awal-awal gue ikut event itu, gue ingat banget tuh. Jadi gue disuruh temen gue tuh punya IO. Jadi dia pegang beberapa titik dari si kliennya itu gitu, si Yamaha itu di beberapa titik. Misalkan di Jakarta titiknya di Jagakarsa, di Condet atau Iya, di mana. banyak ya. Kan bukan daerah-daerah protokol tuh, akhirnya daerah-daerah kayak Jagakarsa gini pinggir jalan kan boleh tuh bikin-bikin atau di mall gitu ya. Itu event pertama kali gue tuh. Dan waktu itu karena gue bilang sama temen gue waktu itu, gue juga bisa lo nge-MC tipis-tipis nih, karena menurut gue ini jaga gini doang anjir nggak. Oh lu jaga doang di situ Mas? Iya jaga, tapi menurut gue nggak sebanding sama gue perjalanannya. Kayak misalkan rumah gue waktu itu di Pondok Kelapa gue harus ke daerah, lu pernah dengar gak sih daerah Balaraja? Oh jauh tuh Balaraja. Tahu. Balaraja jauh itu. Iya, terus ada lagi di daerah-daerah Tangerang sana lah gitu ya. Motoran kan lah Balaraja itu jauh banget Mas. iya Tangerang sana ya. Nah kayak gitu. Nah terus menurut gua, wah ini kayaknya gua harus nyari yang tambahannya apa ya. Nah gua ngeliat, Oh iya benar. gua tanya teman gue nih, MC gini dibayar berapa nih gitu kan. MC-nya juga flat banget kan. Gue bisa nih MC, boleh gak gue jaga sambil MC? Bisa lu Dul? Ya bisa. Ya udah gue coba tuh. Nah dari situ akhirnya gue coba MC. Udah dari situ tuh gue coba. Akhirnya titik-titik berikutnya gue nggak jaga lagi, MC. tapi gue sambil MC. Tapi lu bayangin deh MC tuh di pinggir jalan. Iya Lu sih. Iya sih. Gue sampai sekarang tuh kalau ngelihat atau gue kemana gitu ya, ngelihat ada pameran atau stand motor ya, kayak gitu terus ada MC-nya tuh kayak, wih hebat nih orang. Jadi lu tuh dicuekin orang. Lu siapa sih yang Ngomong sendirian juga kan. Pak. Iya, siapa sih yang notice orang MC dibikin Bapak Ibu? Iya, orang lewat aja ya Cuek kan? ya. Iya, suka ada yang bodoh amat gitu Benar. kan. Udah gitu yang MC cuma satu speaker portable gitu doang. Wah itu best sih, makanya Berat sih itu. itu event pertama gua ya kalau lu tanya itu tuh. Kayak ini ya mbak-mbak yang Erafon gitu-gitu ya Mas ya. Iya. Yang dia megang mic sendirian, nanti habis ngomong joget-joget. Iya bener. Iya kayak gitu, tapi waktu itu gak pakai joget-joget tuh. Joget. Waktu itu gue ditawarin antara ngisi itu atau ngisi badutnya tuh, tau gak dia bilang. Agak panas kalau ngisi badutnya ngisi Mas. badut itu. Tapi berani juga Mas Adul ya. Iya karena Maksudnya, gue seneng tampil pada dasarnya. Karena waktu gue tarik ke belakang waktu SD tuh berawal waktu kelas 3 SD. Kenapa gue bilang berani tampil? Mungkin karena udah bawaan dari kecil kali ya. Waktu di SD aja gue baru kelas 3. Waktu itu SD tuh boleh untuk memimpin upacara bendera tiap hari Senin minimal itu kelas 5 SD. Nah gue tuh ngambek sama nyokap bokap gue nggak mau sekolah kalau setiap Senin gue nggak jadi pemimpin upacara. Padahal gue baru kelas 3. Gue mau nyobain dan dikasih satu kali kesempatan, lancar. Gila. Itu. Tapi ngambeknya ke siapa tadi Mas? Kenapa? Ngambeknya ke siapa? Ngambeknya ke bokap nyokap. Karena bokap gue kepala sekolah, nyokap gue waktu Masa langsung di ACC? Ya udah. Enggak. Gitu. Jadi emang nah itu juga kali ya yang ngebuat gue sampai akhirnya kayak tadi gue bilang gue sampai di detik ini gue terus berpikir gimana caranya nyari peluang atau kesempatan. Kayak waktu 2008 gue ngerasa kayaknya gue kalau jaga gini doang nggak sebanding sama ongkos gue segala macem. Terus akhirnya gue nyari peluang tadi yang gue bilang sama temen gue, kayak gue bisa nih nge-MC nih, gitu kan, boleh gak gue jaga sambil nge-MC gitu kan. Jadi
yang biasanya gue jaga cuma bagiin flyer, lu tau kan flyer. Ini tuh gue bagiin flyer sambil bu gitu, sambil gue bercandain pengunjung bu gini gitu. Gitu awalnya gue awal gue. Dari situlah lahir. Lu dari mana Dek awalnya Dek? Campers. Langsung campers ya. Langsung campers gua. Ini Mas Adul dari bagiin brosur dia. Itulah sisi edukasi yang harus kita tiru, tapi itu yang membuat gue akhirnya setiap kali gue kemana-mana, setiap kali ada orang bagiin brosur, gue selalu ambil. Respect. Karena gue pernah ada di posisi dia. Bener. Karena harus sampai habis kan Bang ya, baru dia bisa ini ya. Iya ada yang memang ada yang bilang harus sampai habis baru lu kadang dihitung deh, Ndo. Setiap satu rim itu lu baru dapat bayaran Satu sekian. rim? Iya, satu rim, dan itu nggak begitu gede lah bayarannya. Makanya gue bilang sekarang gini, lu di jalan yang nggak macet, tapi lu bagiin orang pada kenceng-kenceng, lu berharap apa dari orang lagi? Iya sih. Iya kan? Ya lu nggak bisa. Maksudnya kenapa gua selalu ambil setiap kali satu brosur itu diambil itu ada satu kebahagiaan, kelegaan sendiri tuh buat si orang yang ngebagiin tuh. Masya Allah, benar. Iya kan? Makanya karena gue pernah ada di posisi itu gitu. Makanya setiap kali lu atau gua ketemu orang-orang yang pada bagiin brosur, ambil gitu, karena itu melegakan buat dia tuh gitu. Entah itu brosur mau lu baca atau enggak, seenggaknya satu ada penilaian dari si bukan mandor, apa sih namanya, tim leader, TL yang ngeliat, oh si ini oke nih bagiin brosurnya nih gitu ya, banyak yang ngambil kayak gitu ya, gitulah. Makanya setiap kali ada yang bagiin brosur gue pasti ambil tuh. Wis, mantap ini berarti. Gitu. Ntar aku tolong Yamaha info titik brosur di mana dibagiin. Kita berbagi kebahagiaan deh. Kebahagiaan kecil dengan mengambil selembar itu. Iya betul. Gitu. Tapi Mas Adul, hal pertama berarti apa tuh yang bikin lu bener-bener tune in ke wah ini dunia gua nih, event nih? Gua ngerasa kayak event nih setiap kali lu capek akan terbayar di ending acaranya tersebut. Gitu. Jadi gua ngelihat, karena kan gua awal-awal gue jatuh cinta sama event tuh gue ngelihat mereka-mereka yang sekarang nih mungkin udah jadi mentor gue kali ya. Jadi begitu gue kerja bareng mereka gitu ya, gue ngelihat gimana mereka, ya sama kayak yang gue lakukan, gimana mereka begadang pada waktu itu gitu ya, gimana mereka sulit buat bahkan mengatur waktu tidurnya gitu. Tapi begitu eventnya berjalan lancar, di ending mereka diberikan selamat sama kliennya seneng. Gue juga ngerasa kayak walaupun gue nggak ikut andil dalam menciptakan ide, tapi gue ikut andil dalam mensukseskan walaupun gue sebagai runner ya. Gue ngerasa kayak wih gila sih gitu. Ini yang akhirnya ngebuat gue seneng kayak meskipun gue sebagai runner yang cuma pada waktu itu ya, yang gue cuma Dul tolong ambil ini Dul segala macam. Nah itu yang akhirnya, dan nggak tahu kalau gue sih tipikal orang yang sampai detik ini gue percaya tuh kalau hal kecil yang lu lakukan tanpa lu berharap dilihat atau berharap validasi, itu malah yang akan ngebuka jalan karir lu kalau menurut gue. Kenapa? Karena dari dulu tuh gue selalu ngerasa kayak gue tuh selalu waktu awal-awal gue jadi runner atau nge-crew gitu ya, lu mau dibayar kecil tapi lu ngerasa sense of belonging lu terhadap itu event itu tinggi banget. Lu ngerasa si event itu milik lu banget walaupun lu bukan owner atau bukan bagian dari CEO tersebut, lu cuma runner. Tapi kalau lu ini event gue banget nih, maksudnya gue in charge di dalamnya, gue bagian dari event. Contoh kayak misalkan ini waktu itu pengakuan dari si owner si event itu tersebut, kenapa akhirnya gua nggak lagi dijadiin runner tapi gua dijadiin di bagian dalam acaranya, karena gara-gara simple Dek. Jadi dia bilang dulu kayaknya kalimatnya dia cuma bilang, Dul kayaknya gua sayang banget deh menempatkan lu cuma sebagai runner. Karena perihal cuma apa tuh gak? Gara-gara beberapa kali setiap event gue ngelihat lu tuh peka banget terhadap sesuatu yang sifatnya detil, rapi. Padahal nih menurut dia cuma perkara gue ngerapihin bangku yang lepas dari barisan, tau gak lu?
yang semua runner tuh ya itu bodo Iya, amat gitu. iya, Jadi iya, lu iya. tau bangku kursi Iya, Futura tahu. kan? Itu Dari sekian ratus Futura tuh kan kalau dijajari kan lu nggak 1-2 Futura kan Iya. kalau bengkok dikit nggak ya bodo geser amat. dikit lah ya gitu. Iya kan bodo amat lah, apalagi tuh barisan di barisan tengah gitu. Nah itu tuh gue gatel gitu, gue kayak akhirnya gue coba benerin, ya udah gue benerin sembari lewat gue benerin. Terus kayak ada, lu pernah gak buka baterai gitu ya, terus ada plastiknya Iya, tuh, plastik beningnya itu. plastik bening tuh kadang kalau itu gua ambil dan gua kantongin dulu sampai gua nemu tong sampah. Nah ternyata itu dinotis sama Dilihat si sama ownernya. Iya, yang kayak gitu dinotis, udah kayak gitu, ya kayak gitu-gitu, kayak terus perkara gua pernah bantuin dia waktu kita roadshow ke satu daerah. Itu banner, jadi kita di rest area itu ada banner kayak banner resto, banner standing banner. Oh, yang diri Ya, standing banner yang diri itu jatuh, kena angin. kena angin. Bukan event kita tuh. Aduh. Tapi emang gue spontan. Untung tuh siap tuh gua. Untung aja. Gue spontan turun dari mobil, kita kan satu mobil bareng. Betul. Itu gue ngeliat gue berdiriin. Ya sesimpel itu menurut dia. Nah akhirnya itu tadi makanya gue bilang, gue selalu bilang sama anak-anak, apa namanya? Lu kalau lu udah punya sense of belonging sama satu pekerjaan yang lu jalanin sekarang, ya lu nggak usah ngincer validasi dari orang. Udah lu cintai aja pekerjaan lu gitu. Kan harusnya kalau lu mau minta validasi, ya lu minta validasi sama Tuhan harusnya lah. Iya. Gitu, jangan sama orang. Itu jadinya kan ngebuka karir lu kan. Gitu. Kalau lu minta validasi sama orang, wih gila, jatuhnya caper sob, ya kan? Nah itu yang ngebuat gua akhirnya, kalau tadi pertanyaan lu akhirnya gue pengen banget di dunia, itu tadi gua ngerasa kayak event tuh ngebuat gua nge-challenge diri gua buat terus semakin menantang diri gua buat nemuin kepingan puzzle apa nih yang masih bolong di dalam diri Adul nih gitu. Kayak gitu sampai detik ini misalkan gue masih belajar bahasa Inggris sampai setua ini ya, sampai seumur ini nih gue masih belajar bahasa Inggris karena gue ngerasa kayak di setiap presentasi alhamdulillahnya gue kan selalu menghadapi pimpinan-pimpinan dari berbagai jabatan tuh, mulai dari level manager sampai direktur sampai CEO sampai direktur utama. Itu kan gue kalau presentasi alhamdulillah ruang presentasi tuh yang tadinya tegang akhirnya pada gue saat presentasi jadi cair tuh, dengan tipikal gue yang seneng bercanda tiap presentasi gue bikin cair gitu ya. Nah gue ngerasa kayak kenapa gue bilang terus haus akan tadi gue coba untuk kepingan puzzle yang kosong itu menurut gue kayak nih kayaknya kepingan puzzle yang kosong ini adalah bahasa Inggris deh. Kenapa gue bilang kalau ini bahasa Inggris bisa gue tutup, bukan gak mungkin gue bisa kalau dapat klien luar negeri gue bisa ngebuat orang bule nih seneng nih gitu dengan sekarang gue belum bisa presentasi dengan bahasa Inggris yang nah itu yang makanya gue bilang event tuh ngebuat gue nggak cepet puas atas apa yang gue capai ya gitu. Karena mungkin lu caranya udah tahu tapi komunikasinya belum nyampe sama itu kan, makanya lu belajar bahasa Inggris. Iya, makanya gue kalau menjawab pertanyaan lu tadi apa yang ngebuat lu akhirnya apa tadi apa namanya terus ada di dunia ini itu bertahan ya itu tadi gue selalu punya rasa haus buat nge-challenge diri gue buat terus lebih baik gitu. Tapi Bang, lu kan dari ceritanya kesannya kan lu bukan kesana sih, lu kelihatan cinta banget lah sama IO ini nih, sama dunia event organizer ini nih. Tapi bahkan gue tadi dengernya kayak mungkin lu kayak nggak ada rasa pengen apa mengalami nyerah gitu di dunia event ini. Tapi lu pernah gak sih Bang? Apa? Nyerah gitu. Kalau nyerah nyerah capek tuh kan dari enggak. Balaraja sini lu kayak aduh lama-lama. Gua sih sama juga. Dunia event nggak pernah pengen nyerah ya. Maksudnya sepandemi-pandeminya kemarin pun malah pandemi kemarin itu ngebuat gua sama istri gua ya. Istri gua kan juga bantu di Kantong Mata. Akhirnya ngebuat gua sama istri gua tuh terus muter otak tuh kira-kira apa nih ya yang bisa buat kita terus bertahan. Jadi nggak tahu kenapa apa namanya kalau lu nanya anjir event yang ngebuat gua nyerah apa kira-kira, gua malah kalau dengan yakin gua bilang nggak ada gua. Nggak ada yang maksudnya nggak ada yang ngebuat gua, alhamdulillahnya ya gitu, gua selalu dikaruniai sama Tuhan tuh kayak yang capek pasti ya, namanya capek ya, tapi kalau buat nyerah sih makanya tadi gue bilang kenapa gue nggak nyerah mungkin menurut gue karena
ya itu tadi gue ngerasa enjoy gitu ya, gue ngerasa seneng ngejalaninnya. Orang kalau udah seneng nih Dek, masa ya sekarang lu apa dah, senang lu kayak orang seneng San Mori nih, mau motor lu buluk, motor lu kayak gimana di tengah jalan kehujanan, lu nggak akan pernah udah nggak mau lagi gue San Mori gue, atau nggak mau lagi gue touring, nggak mungkin. Ya kan, lu nemu jalan jelek yang gak karuan tapi lu seneng motoran, udah nggak mungkin ya. Sekarang apa deh hobi lu? Iya, hobi lu main bola misalkan. Ankle lu kanan kiri, misalkan ankle lu kanan kiri kena, lu tunggu tuh ankle sampai sembuh, lu main bola lagi. Gitu. 4 kali lu event, Nah. setelah event ngapain? Main bola. Iya. Iya gak? Karena capeknya udah kemana-mana Iya, ini. tapi main bola ya tetap ya. Kayak gue yang tadi kita syuting sebelum syuting bilang lu main judol tuh. Wait, kalau itu jangan dulu dong. Jangan dulu gimana? Jangan deh. Nggak boleh deh. Nggak judol gua. Apa dong? Iya. Gaple. Bade ini keturunan Jawa. Judol itu Jumat dodolan. Jadi lu Jumat tuh berjualan deh gitu Jualan dalam bahasa dodol. Jawa. Jualan dodol tuh. Iya. Gitu. Mas Adul ini selain dia owner, dia Iya. tuh pinter ngemanjangin sebuah kata dong. Iya. Tadi Falconnya dapet ya. Hebat ini Mas Adul nih. Mungkin dari sini terlihat ya Apa? karismanya, sehingga orang-orang kalau Iya, bener. bawaannya jadi lucu, jadi chill. Inilah dia dong. Dia tadi kita tegang banget tuh. Iya. Tapi relax dia jadi. Ayo serius. Serius. Balik ke topik ah. Canda-canda mulu enggak ini. Iya. 30 menit lagi tuh. Gak kerasa ya? Iya, nggak berasa ya. Ini makanya intinya waktu nggak berasa tuh artinya kita tuh obrolannya berkualitas, senang. Tapi bener Mas. Kemarin episode 1 waduh. Aduh. Kacau yang diundang tuh kacau. Bintang tamu gitu lagi ya. Iya. Gue campers tuh di situ. Lu lihat kan? Lihat gua. Apa? Jawabannya beda kan? Udahlah jangan diomongin. Masa ada orangnya di sini. Ada CEO kita di sini. Orangnya Aduh. Udah setengah jam lagi Mas Adul. Iya, Gimana mantap. kita langsung closing aja kali ya? jangan dong. Jangan ya. Dan Kita lanjut ke eventnya kali ya. Iya, ke arah Kan event. kalau orang-orang lihat tuh event tuh glamor. Iya. Ya kan banyak orang yang kayak event tuh besar, gede, tapi di balik itu kan teman-teman Falcon ini nggak tahu nih. Pemirsa adalah realitanya tuh ya. Realitanya gimana? Realitinya tuh gimana tuh Mas Adul? Sepusing apa, seribet apa? Kalau lu bilang kalau lu tadi bilang atau bertanya event tuh glamor, iya glamor karena kalau nggak glamor orang tertarik ya, Mas? iya lu Benar. kalau bikin event sekarang gini, klien banyak yang bilang Mas Adul dibikin eventnya sederhana aja tapi tetap kelihatan wah. Orang kalau mau bikin event nggak terlihat glamor ya percuma. Betul. Iya kan, artinya sederhana memang glamor, tapi glamor kan ada level-levelannya nih Sekarang gini, lu mau bikin event dengan sederhana, eventnya event misalkan gala dinner atau wording night, ya kan? Kita bisa nih cuma sekedar di dekor LED nggak begitu gede, di belakang dikasih black curtain sama starlight gitu doang, atau terus kita mainin lighting gitu kan nggak begitu mewah, tapi kita bisa bikin glamor dengan nanti ada funfair segala macem, ada stage effect-nya, itu kan kayak gitu ya. Artinya kalau lu tadi bilang tapi menurut gua realitanya kayak gimana sih ya, realita event yang sebenarnya kalau gue bilang apa yang lu lihat ya kayak gitu nggak, kecuali kalau lu tanya gimana sih Mas sebenarnya di belakang layarnya gitu ya, kecuali kalau lu tanya di belakang layar ya gerabak gerubuknya gitu, gimana tensi tingginya gitu. Artinya kalau pertanyaan lu tadi, orang kalau ngelihat nih sebenarnya glamor nih ya, yang namanya audience, yang namanya penonton Pasti pengen glamor ya. ada di depan layar, dilihat glamor ya itu yang mereka lihat gitu. Tapi kalau lu coba jalan ke backstage, wih ini yang namanya clearcom nih, wih kalau lu nggak kuping lu nggak tebel-tebel banget nih, waduh. Itu sih makanya menurut gue jadi anak event tuh juga
harus Ke THT ya? berbesar hati. Bukan. Bukan ya. Maksud lu bener itu ngorokan bukan telinganya. Kuping ya bener, ke THT juga tuh, ke THT juga karena ya itu tadi menurut gua event banyak banget ngajarin orang buat bersabar, Betul, Bang. mudah menerima masukan, kritik gitu ya. Ya lu kalau jadi anak event apalagi di balik layar, orang kan ngelihatnya glamor cuma hasil jadinya aja. Outputnya. Iya, hasil jadinya aja. Kalau di belakang layarnya sih ya pasti banyak tensi tinggi segala macam, perdebatan. Tapi itu tadi gue bilang kenapa gue jatuh cinta sama event. Lu nggak bakal nyangka tuh di belakang sebelum persiapan lu kayaknya lu sama Nando atau si Made. lu deh sama Nando bisa lu dong bisa gontok-gontokan bayi. Begitu eventnya MC udah bilang terima kasih semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa tahun depan. Itu konfeti turun segala macem. Wah itu udah thank you ya deh. Wah gila itu deh best, itu momen paling thank you gitu. Jadi kalau menurut gue gitu, kalau di orang lihat glamor ya itu yang pengen orang lihat, tapi kalau di balik layar ya banyak lah, banyak dramanya juga sih gitu. Tapi Bang nih, lu kan udah sebagai leader lah di situ tuh. Lu udah ngurusin kliennya, terus tim-tim lu juga. Paling chaos Bang, apa momen paling chaos yang pernah lu alamin? Momen paling chaos, itu gue mungkin gak usah nyebutin ini kali ya, gak usah nyebutin klien gue ya. Keadaannya ya Bang, keadaannya. Jadi gue pernah ada di satu keadaan di sebuah ballroom gede banget, hotel punya ballroom gede banget di masih di Jakarta. Itu eventnya adalah tanda tangan kerjasama antara dua perusahaan gede, sama-sama perusahaan perusahaan gede lah ya, perusahaan negara lah. Nah ini dua perusahaan gede tanda tangan kerjasama. Pimpinannya tuh datang semua tuh. Pimpinan dua perusahaan ini datang, petingginya tuh. Wah orang-orang langitnya datang semua tuh. Oke. Anak-anak kontainer ini kan udah tau lah LED segala macam ya. LED yang gua pakai tingginya 10 meter, lebarnya 20. Buset. Pak udah kebayang. Gua bikin curve. Gue bikin curve. Oke. Dah, kita loading dari sore. Jam 4. Udah bikin dari sore. Acaranya besok. Alhamdulillah jam 1 pagi itu udah kebangun tuh. Acara aja kan rencananya pagi jam 9. Oke. Dah. Jam 1 pagi udah kebangun nih. Udah kebangun lagi ngeset apa namanya tuh, kalau lagi ngeset LED-nya tuh. Kabinetnya. Kabinetnya udah kebangun semua udah curve. Jadi lagi nyeting ya. LED-nya. Nyeting LED udah nyeting sistemnya lah. Gua dari kamar hotel turun ke bawah ngelihat ballroom. Oh, udah nyala nih. Maksudnya udah nyala, Dok. Aman. Udah nyala tapi belum semuanya, masih Dok. acak-acak. Iya, masih acak-acakan Iya. tuh. Sejam di situ masih acak-acakan, gua naik lagi ke kamar. Gua tinggal buka laptop, gua cek jam 4 subuh. Gua tanya dari HT gimana? Masih aman Bang, masih di setting. Oke, cet, gua tinggal tidur bentar ya. Bangun jam 6 gua. Gua ke bawah tuh, gua nggak nanya. Set, sebelah mati, sebelah nyala, tapi nyalanya udah rapi yang sebelah. Udah rapih, Dok. Jam 6. Udah nih gua lihat. Udah abis itu nyala jam, gua pantau udah setengah tujuh kayaknya udah nyala sebagian nih. Udah nyala sebagian, setengah 7 gue mandi setengah jam. Balik lagi ke ballroom jam 7 pagi. Jam 8 tamu udah pada datang. Ya, registrasi ya. Masih begitu, Dok. Separuh belum nyala. Chaos banget. Separuh belum nyala. Lebar lagi. Terus. Separuh belum nyala jam 7 pagi. Jam setengah 8 masih belum nyala juga. Setengah 8, jam 8 kurang 15 makin berantakan, Dok. Oh, tadi yang rapih jadi berantakan. Makin berantakan. Anjir, jam 8 pas blackout. Jam 8 plus blackout. Mau opening maksudnya ya Mas Adul. Mulai kan jam 9. Maksud gua
Wih, jam 8 blackout 10 tinggi 10 meter kali 20 itu curve di depan tuh VIP udah mau datang jam 8 kan setengah 9. Yeah. Setengah 9 tuh VIP datang masih blackout tuh. Aduh. Anjing masih blackout tuh. Akhirnya gue diskusi sama klien, gimana nih Mas Adul? Pak, ini ada kendala teknis yang kayaknya kalau mau kita coba selesainya akan siang. Jadi apapun posisi ini tuh gue belum sama kantong mata. Gue masih ikut orang, gue masih jadi creative director. Jadi gue bicara ini ada bos gue juga. Jadi gue bicara ini, gue sampaikan ini ke bos gue yang menyampaikan ke klien. Gue bilang, Mas, ini kayaknya kita harus putusin bahwa acara ini tetap berjalan tapi dengan LED segede gaban blackout. Waduh. Padahal semua materi tanda tangan ada. Semua ada di situ, mulai dari LED, mulai dari 3D, mulai dari bumper, mulai dari materi kerjasamanya apa aja, video profile kerjasamanya apa aja, tuh semua ada di LED. Gue bilang gitu. Udah, abis itu setengah 9 jalan, pimpinan pada dateng, itu blackout dah. Itu blackout. Akhirnya gue coba itu di blackout. Akhirnya ruangan gue bilang gue cuma mainin lighting doang. Mainin lighting. Akhirnya gue bilang udah gini. Gue bilang akhirnya opening tetap ada bumper, tapi kita press. Maksudnya begitu selesai bumper opening, lighting show, MC masuk, tanda tangan kerjasama, performer main, langsung makan. Dah. Jadi nggak ada yang ina-inu gue bilang. Tapi itu blackout. Anjir, blackout nggak nyala itu. Blackout. Udah habis itu baru kita dikumpulin semua tuh. Semua. Itu selama jalannya acara. Itu kan gue singkat nih cerita. Tapi begitu di sana pada hari itu, selama jalannya acara mulai dari bumper opening, wah itu yang namanya gue ditempel terus. Ini gimana sih Mas Adul gini gila gini. Lu nggak lihat ini di pimpinan segala macam. Itu pejabatnya gila. LED di depan mata segede gaban hitam. Malah lagi nunggu bumper masuk itu kapan? Nggak masuk ini. Hitam LED. Itu kalau gua waktu itu sampai sekarang gua bilang, itu gua bilang tuh dalam hati, ya Tuhan, ini kalau engkau minta sebagai pilihan ini sebagai mimpi aja, kayaknya gue nggak mau deh ini. Gue sebagai mimpi ya, sebagai di mimpi gue ini nggak mau. Ini kenyataan. Itu pahit banget. Hitam. Coba kan kalau gue cerita pakai sebentar ya, itu lama banget. Hitam, blackout. Itu yang bisa gue ceritain menurut gue ya sampai dengan detik ini, kondisi terkeos yang gila. Hitam, blackout. Itu dokumentasi juga jelek gitu, Dek. Semuanya jelek. Semuanya ini, aduh. Ternyata nih gue cerita sedikit. Ternyata pelajarannya adalah lu harus bisa mastiin semua terhadap semua vendor tuh kayak lu kalau udah deket sama satu vendor, lu pastiin A to Z-nya. Karena ternyata di vendor tersebut, gue sama vendor itu udah lama banget kerja sama. Ternyata vendor itu baik sama kami pada waktu itu. Itu LED baru Grace banget. Grace baru turun dari China karena waktu itu. Bener-bener di depan mata gue, baru baru nih Mas. Best dong, makasih nih gitu ya. Tetapi ternyata ada satu anak baru, ada teknisi baru waktu itu ternyata. Ada teknisi baru masuk situ. Ternyata nah, ada teknisi baru, dia kayak dipandang sebelah mata gitu sama orang-orang lama yang ada di situ. Terus nah, si teknisi baru itu udah bilang, jangan pakai LED ini dulu ya. Satu, karena sistem kita belum siap yang kita punya. Sebelum berangkat ke event kenapa gua tahu begitu? Karena di belakang LED waktu LED lagi pada otak-atik, gue tuh ngobrol sama si teknisi ini di belakang. Gue samperin,
Mas ini kenapa bisa kayak gini nih, kenapa nih, gue bilang kenapa kayak gini. Ya Mas, saya tuh udah bilang, Mas saya ini anak baru di sini. Iya gue baru ngeliat lu nih. Saya udah bilang sama anak-anak yang lain sebelum berangkat, jangan pakai LED ini karena kita belum siap gitu. Terus kabel yang tersedia dari si pabriknya itu nggak terlalu panjang sampai dengan ke FOH, nggak support tuh gitu. Jadi FOH kita cukup, karena volume gede banget, FOH kita ya gitu. Tapi karena saya anak baru, kayaknya saya agak dipandang sebelah mata Mas gitu. Sorry to say, secara tampilan memang agak kurang meyakinkan si mas-mas ini gitu. Tapi dia bilang, Mas, tanpa mau sombong, kenapa saya bilang begitu, karena saya sekolah Mas, gue diunjukin sama dia nerima penghargaan piagam di Guangzhou. Wih, nih Mas, saya terima ini Mas, gue bilang saya terima ini nih. Saya tahu, anjir. Itu yang makanya gue bilang jangan pernah ngeremehin orang tuh. Bener. Akhirnya itu tadi makanya gue marah abis sama si owner si LED-nya, iya, LED vendornya. Nah itu LED gue bilang, makasih lu ngasih LED gue baru, makasih. Cuma maksud gue jangan pernah ngeremehin orang gitu. Don't Itu. judge a book by its cover. Nah itu pelajaran lagi tuh. Gitu. Keren banget Mas Made ini. Gila, no smoking in the room. No smoking in the room. Weekend do, weekend out. Itu dia. Gitu. Just do it ya Dek. Just do it. Kalau kata itu mah life is never failed. Kan? Safety can be fun tuh. Uji bifan kalau Udah mulai kemana-mana nih Mas Made. Mas, tapi project terbesar apa nih Mas yang paling memorable buat Mas? Bisa nggak sih dikasih apa ya, cuplikan-cuplikan highlight atau BTS-nya Mas ke para palkon Ini kan Mas ini, udah membawa sebuah Iya. ini bank ini istilahnya nih. Berangkas ya, Dok? Berangkas, isinya project-project penting. Oke, kalau apa tadi pertanyaan lu? Ini apa namanya, hal yang paling memorable yang Memorable. pernah lu alami. Project besar lah. Oh, yang pernah lu project alami. besar. Event. Event waktu itu besar. pelantikannya Pak Prabowo bentar nih ya. Wih. Jangan-jangan yang kemarin itu Mas, Iya. Hari Buruh itu eventnya Mas. Enggak. Ini waktu itu enggak. Waktu itu kita tuh enggak. Waktu itu tanda tangan kerjasama MBG waktu itu deh. Oh, enggak. Koning. Agak hening Mas emang. Soalnya kan emang terbiasa kan bungkam dan hening Mas. Dek, jangan gitu Dek, jangan gitu Dek. Ya, jadi ini kita pernah bikin satu apa namanya, ada event. Jadi kita ada 2 event dalam Satu hari? Ada 2 event yang secara kayaknya waktu itu sama teman-teman kontainer juga gak sih. Jadi eventnya tuh ada 2 event gathering corporate. Yang pertama itu misalkan yang pertama dilaksanakan hari Jumat, yang kedua hari Minggunya. Jadi dengan waktu yang cukup sempit, kurang dari sebulan persiapannya. Nah itu yang dua-duanya tuh. Iya, waktu itu ada satu mana nih ya? Gue bisa. Dari Jumat ke Minggu ya. Iya waktu itu. Lanjut. Mana ya? Kalau gue. Kalau Mas santai aja. Cari-cari Mana sih? dulu. Oh nanti ditampilin ya? Ya, biar penonton tahu. Oh gitu. Nah ini nih, kalau gue nggak salah nih. Wih. Nah ini kan hampir lumayan banyak juga ya waktu itu Ini di mana, peserta. Mas? Taman Mini. Oh, Taman Mini. Nah ini gue kasih lihat dulu ya. Ini nggak HD karena nggak gue download Iya, nih. ini acara pertama. Ini acara pertama. Oh. Aduh, bapering. Nah ini nih acara. Aduh iya lagi nih. Kendedes. Nih. Pas di perut lagi buffernya. Pas di perut lagi bapernya. Paling kanan kasihan lagi ini capek. Nah ini. Tuh lihat Wih, banyak banget kan? Sasana Kriya. Oh, Sasana Kriya. Ya, di Taman Mini. Berarti nanganin corporate ya Mas ini Mas ya? Ini corporate. Nah ini acaranya kurang lebih hampir berapa ya? 1000 juga, 1000 plus lah. Ini di nah back to back. Acaranya tuh back to back ini. Lihat stage-nya. Ini lari dulu mereka apa aja? Iya, mereka jalan santai dulu. Oh, jalan santai. Jalan beserta. santai. Ya. Beserta jalan santai ya. Ini. Which?
Nah ini. Ini dalamnya nih. Ini dalamnya. Ini dalamnya. Ini dalamnya. Saya kayak kenal ini. Ini dalamnya. Nah, udah. Ini dalamnya. Terus acara ini tadi tuh itu back to back sama mana ya? Bentar. Back to back sama ini. Employee gathering Tripa ya. Nih. Back to back. Besoknya acaranya ini. Besoknya. Di tempat yang sama. Kita harus set up cepet-cepet. Jadi acara tadi selesai sore, kita bongkaran set up event ini. Ini Mas Adul ini pesulap ini. Magician, Dek. ini yang membuat anak-anak kantong mata nih gile banget tadi. Nih, udah beda lagi setup panggungnya. Iya lagi. Setup dalamnya udah beda lagi. Tuh. Ini lebih fun-fun gitu. Iya, dari betul. tadi. Tapi ini pakai betul. beanbag ini emang dari konsepnya mereka atau dari Mas Adul nih? Gua siasatin, gua nggak pakai kursi biar cepet setupnya. Wih, Jadi gua ini dia yang diperlukan. itu. Jadi gua ngasih masukan juga ke klien gitu. Wih, ada ini ya yang di ini nih kan? Tuh, setup. Acara bakat itu tahu? Yang Iya, dance- pemandu dance bakat, Pak. lights itu. Acara bakat, lomba gitu. Jadi acara bakat. Mantep. acaranya ini tuh Malik The Essential. Kontainer juga, kontainer Malik. kemarin. Gitu. Oh, ini kontainer Mas yang jalan ini. Kontainer. Saya nggak tahu ini. Oh gitu. Saya ingat ini. Kamu ingat? Pantesan di sini memorable sih jadi ingat. Iya, iya. Itu kalau buat gue ini cukup memorable dua event itu. Kenapa? Yang pertama back to back. Kenapa memorable? Dua event ini kita kan yang namanya rezeki nggak bisa itu ya, nggak bisa nolak lah ya. Dua event ini begitu kita meeting, mereka akhirnya menetapkan tanggal yang sama. Wah, itu Maksudnya sama back to back ya. Yang satu hari yang satunya hari Jumat kalau nggak salah, pokoknya hari Sabtu, atau yang satunya Sabtu, yang satunya Minggu. Gitu. Jadi kita back to back, loadingnya back to back. Dan yang paling memorable lagi adalah si event yang Tripa tadi tuh. Apa namanya? Ini bisa dibalikin lagi ya nih. jadi kayak FOH nih. Jadi entar kita tuh sombong nih, event kantong mata banyak banget soalnya. Iya, dialah. itu masuk. Iya. Nggak, jadi yang memorable-nya lagi adalah yang tadi gue bilang kenapa di event ini tuh, di dunia event nih gue jatuh cinta banget karena kita dituntut untuk berpikir tenang dan juga riang gembira dalam keadaan apapun supaya apa yang menjadi kendala atau obstacle di depan tuh kita bisa tetap jalani dengan tenang gitu. Karena kenapa di event yang si klien yang kedua tadi gue tunjukin, Tripa itu ya? Tripa tadi, itu kan mulainya pagi juga ya. Mereka tuh pagi sekitar jam 7 pagi mereka sudah datang kan, karena ada acara pagi gitu. Jam 5 pagi itu panggung untuk VIP itu masih belum beres tuh. Panggung VIP itu masih agak goyang. Masih agak goyang dan gua coba agak kurang safety. Akhirnya gue bilang sama vendornya, panggung kita nggak safety nih, gue bilang. Coba lu kasih, itu gue bilang jam 4 subuh. Ini panggung kita nggak safety, di atas ini adalah VIP, terus ada makanan buat VIP juga di atas ini, gue bilang. Coba diusahain dulu gimana caranya supaya panggung ini tetap jejak, tetap kokoh, nggak bumpy, nggak yang kalau nggak ngedeot gitu loh, ya kan. Dicoba sama mereka setengah jam. Gue udah ngelihat kebingungan dari si vendor. Wah, bingung nih vendornya, gue bilang. Udah setengah jam, akhirnya gue duduk diskusi. Itu tadi gue bilang kenapa gue di sini sebagai leader harus bisa ambil keputusan cepat karena udah mau waktunya mulai kan, udah mau pagi. Akhirnya gue panggil vendor, gue panggil siapa namanya? Nanda, sini. Kerja lagi. Oh iya, sorry. Enggak, gue panggil orang venue. Kok gue panggil Nanda sih? Gue panggil orang venue. Gue panggil orang venue buat duduk. Gue bilang ke vendor, lu kan nggak bisa nih untuk kita bongkar
butuh berapa lama buat ngebongkar panggung. Gue bongkar tuh panggung stage buat VIP itu. Buat VIP itu ukuran 4x8. Oke Mas Adil, gue bongkar ini butuh sekitar 1 jam. 1 jam. Oke 1 jam sekarang 4:30, berarti 5:30. 6. Lu orang venue punya stage kan, stage portable. Iya. Lu masang berapa lama? Gue bisa masang 1 jam Mas Adul. Anjir 1 jam. Dari 5:30, 6:30, jam 7 mereka udah pada datang. Dari portable aja deh, lu bisa percepat gak? Gue bilang. Bisa Mas Adul 45 menit. Oke, kita bongkar sekarang, gue bilang. Gitu gue bongkar. Akhirnya 5:30 berarti dibongkar. 5:30 bongkar, tep setengah bongkar cepet, dorong lagi set panggung itu 6:30. Udah bongkar, di dekor. Bener selesai 6:30, jam 7 kurang 15. Jam 7 tank beberapa panitia udah mulai datang, itu udah beres. Itu yang tadi gue bilang. Makanya itu yang kenapa gue bilang gue selalu alhamdulillahnya ya, gue selalu mengesampingkan jauh-jauh deh tuh yang namanya kalau lagi pusing terus marah-marah bentak-bentak. Iya, betul. Buat gue tuh kalau gue belajar dari teman gue tuh, dia bilang kalau marah emosi lu meningkat, kecerdasan lu tuh akan menurun tuh. Itu pasti akan begitu. Kalau emosi lu meningkat, kecerdasan lu pasti akan menurun. Benar. Jadi jadi jangan, ya udah santai aja. Lu harus bisa memperkirakan nih kira-kira ini berapa lama kalau bongkar segala macam, A to Z-nya lu selalu pertimbangkan gitu. Baru nih Dek. Bener dong, karena ada yang ngomong ketika perasaan kamu begitu kuat, janganlah membuat keputusan, bener nggak bang? Best. Kalau lagi marah nih, jangan buat keputusan. Jangan buat Lagi keputusan. sedih, jangan buat keputusan. Ada yang bilang juga Tutwuri Handayani di Topi SD tuh, Topi SD ada tuh Tutwuri Kembali Handayani jiwa yang tuh. kuat tuh, terdapat jiwa yang sehat. Oh, itu tuh. Tutwuri Handayani. Tuturian Dayani. Tutwuri Handayani itu dia tuh, gitu. Gitu. Bagus juga lu, Itu Dek. event yang memorable tuh menurut gua sampai dengan salah satunya. Tapi semua event sih memorable ya, tanpa cuma kalau lu tanya yang paling bener-bener wah gila itu tadi itu Back yang to back ya. back to back sama yang tadi chaos tadi yang tadi LED 10x20 mati blackout. Itu gila sih. Itu gila. Itu apa ya istilahnya ya? Itu useless gitu. Useless. Nggak berguna itu. Iya. Tapi keren sih gimana problem solvingnya Mas Adul bisa. Ya harus jam terbang, belajar banyak aja juga dari suhu-suhu. Tapi Mas Adul bisa nggak ada nggak presentasi? Apa? Maksudnya gue tuh sempet ini diri sendiri aja ya. Gimana Mas Adul cara isi presentasinya apa sih biar klien yakin gitu sama proposal Mas Adul gitu? Anjir lu mau lihat deck gua? Iya, gue mau nyontek. Kalau itu di belakang aja dong. Gila bukan Nggak, deck nih. kalau nggak jelasin aja apa-apa aja. Iya kalau gua sebenarnya gini. Langsung nutup laptop. Langsung nutup laptop dong. Jangan gitu. Kalau deck kan sifatnya konfidensial ya. Oh, iya. Gue tabok. Ya nggak apa-apa. Kalau ditunjukin viewsnya makin Nggak gede. kalau gua kalau gue presentasi konsep alhamdulillah kenapa sering alhamdulillah lebih Lolos gitu ya. goalnya gitu ya. Nggak kalau gue bisa nilai diri gue sendiri karena mungkin gue bisa nyentuh sisi selain ruang rapat itu gue jadi incil dulu gitu ya. Itu yang paling utama sih kalau menurut gue di awal gitu, karena gue belajar banyak waktu gue magang di salah satu stasiun TV. Gue pegang acara kompetisi stand up comedy ya. Jadi iya gue dulu sempet di salah satu stasiun TV. Gue sempet pegang stand up comedy juga. Jadi lu harus bisa nyuri start di awal tuh untuk ngebuat situasi tuh jadi ruangan tuh jadi santai gitu. Nah itu kenapa gue bilang di depan tuh jangan kalau lu bisa pantun deh, itu penting banget gitu. Itu poin plus. pantun yang tadi gua samber itu nggak jarang tuh gua pakai tuh. Petir bukan sembarang petir menyambar pabrik Apa terasi. yang punya siapa itu? Iya, Indra Indra Jegel. Jegel. Iya. Tahu dia. Gitu. Gue tau ya Ardita Rwanda. Gua kalau presentasi lebih coba ngebangun bercanda dulu di depan gitu ya. Nggak melulu yang serius. Dan di slide gue tuh kadang gue selipin slide yang emang bisa ngebuat ger aja gitu. Jadi kayak cuma tulisan misalkan nih budgetnya, misalkan satu slide gue akan bilang
Oke Pak, di satu slide tuh gue akan bilang, baik Bapak Ibu, ini adalah bagian budget. Itu doang, gede. Next slide berikutnya, gue tulis gede-gede, 7M, 7 miliar. Jadi mereka akan diem. Terus slide berikutnya, kok diem? Gitu. Teknik Kok ya. diem? Nah cuma iya gitu. Enggak Bu, budgetnya gak segitu dong, baru gue jelasin gitu. Jadi konsep komedi yang Itu. Set up, punchline langsung. Itu, jadi pas slide berikutnya kok diem? Jadi Bu, jadi karena pada diem, takutnya acaranya nggak jadi, budgetnya segini aja gitu. Agak sedikit usil ya. Dah gitu dah caranya dah. Jadi jangan pernah takut, Jais, nggak, jangan. Lu orang tuh pada saat di dalam ruangan, pada saat disuguhin sesuatu yang santai, itu harapan mereka sebenarnya. Gitu. Jadi orang juga pasti juga akan beranggapan, wih kita akan ketemu anak-anak IO nih, anak-anak yang kreatif gitu ya. Dan gue juga berusaha, gak tahu, mungkin alhamdulillah gue dikasih anugerah sama Tuhan tuh, pembawaan kali ya. Mulai dari gue perkenalan jauh sebelum gue presentasi, gue kan pasti kenalan dulu sama orang-orang corporate-nya gitu ya. Mungkin mereka nanya, nama saya Adul Mbak gitu kan. Terus pas gue mungkin kasih kartu nama, atau mereka nanya, Nis nama panjangnya beneran Adul? Enggak Mbak, itu Adul nama panjang saya Adul Mbak, tapi nama panggilan saya Septian Hartanto. Kebalik dong Mas, kan biasanya gitu kan. Mas, nama Septian Hartanto, Adulnya dari mana? Enggak Mbak, Adul itu kan nama panggilan sekaligus doa. Kok bisa? Iya, ADUL, ada doa urusan lancar gitu. Jadi masuk lagi bahan obrolan gitu kan. Itu buat kehidupan Mbak. Kalau iya, tapi kalau nanti saya presentasi pas ngomongin budget, izin ya Mbak, D-nya jadi duit. Jadi ada duit urusan lancar. Ini Dok caranya. Gitu. Berarti kalau ini kayak gitu Dok. MADE. Maksiat deh. Itu cepet itu Dok. Kalau gue nggak prepare di sini gue mati itu Dok. Dead end itu ya. Harus cepat. Ini kacau nih Mas ini. Memang nih bener nih. MC bener nih bener. Nggak kurang ajar ya Mas. Kalau nggak cepet kacau tuh dead end. Bener. Tapi yang gue lihat confident sih Bang ya. Yang paling utama ya confident. Iya, sama lu bisa menghargai orang aja. Jadi confident betul deh. Jadi kalau menurut gua lu bukannya lu tidak menghargai, tapi lu harus bisa confident tuh dalam artian lu harus bisa menguasai diri lu. Lu harus bilang dalam diri lu bahwa oke, yang gua hadepin akan direktur utama. Tapi mohon maaf nih Pak, direktur utama, tapi kan yang punya materi semuanya gua. Gua yang akan ngelit lu dengerin gua semua nih. Gua yang ini memang ruangan lu, tapi panggung ini punya gua. Gitu. Gua yang punya presentasi ini nih, yang tahu semua yang ada di laptop gua cuma gua. Lu dengerin gua, lu cukup lu nikmatin aja nih apa yang ada di laptop gua. Confident itu yang harus, ya tanpa mengecilkan ya, tapi ya itu yang harus penting. Jadi lu kalau masuk, anjir gila gua mau menteri lagi yang mau gua. Gitu. Gua kalau misalkan di sekelas menteri gitu ya. Ya udah lu confident gitu aja. Pak Menteri, sama kayak di TV gantengnya Pak. Itu dia dipuji dulu kan keangkat terus. Iya. Tujuannya masuk ter. Gitu dulu. Yang penting pede aja dulu, pede sama ya lu bikin semua ruangan satu isi ruangan tuh jadi gitu. Tapi nih Bang ya, ngomongin IO nih Bang. Kan banyak nih yang ngomong kayak kayaknya acara bisa berjalan 29 menit. Pas nih bisa. Ini dibuka lagi berarti decknya ya. Jadi ya. Ya udah kedek dulu. Kayaknya lebih mantap nih daripada pertanyaan yang ini nih. Jangan Kenapa deh? Banyak yang bilang nih Bang, kayak katanya acara tuh kayaknya bisa sih berjalan tanpa ada IO gitu. Widih. Menurut tuh gimana tuh Bang tuh? Seberapa penting sih IO pada sebuah acara ini? Acara berjalan tanpa IO bener. Bisa. Bisa, cobain aja tapi. Cobain aja. Mati nih. Kalau lu nanya, kemarin kan sempat rame tuh. Sempat tuh yang ada bapak-bapak tuh bilang tuh ya kan. Oh Bapak-bapak, iya. iya. Bapak siapa tuh Mas emang? Bapak Dadu. Didu. Oh Arif Didu. Iya. Maksudnya pelawak. Iya kemarin sempat rame tuh ya kan. Ya cobain aja, cuma maksud gue gini, gue sempat banyak yang akhirnya banyak tuh yang nge-DM atau yang WA, Dul nih gimana tuh? Gue tahu tuh dari teman-teman gue dulu. Ya gue bilang banyak pertanyaan kayak gitu juga, Dul.
Tapi bener gak sih Dul, kalau acara tuh tanpa IO ya cobain aja gitu. Kenapa gue bilang cobain aja? Udah banyak juga kok corporate, kantor atau apalah yang mereka akhirnya nunjuk IO karena pengalaman mereka ngejalanin acara sebelumnya tanpa IO gitu. Bukan gimana-gimana, kita nih masukin meja, ngeluarin kursi, masukin orang buat speech gitu ya. Itu kalau nggak tahu gimana alurnya. Iya. Contoh deh, ngeluarin meja sama nih, abis ini acaranya apa? Talk show. Abis ini acaranya apa? Talk show. Bawa meja ke Iya. panggung. Mejanya keluarin dari mana? Dari sini aja. Lah kursinya juga dari sini nanti yang mau keluar nih. Iya, tabrakan. Iya gak? Itu baru hal-hal kecil ya Mas. Hal kecil loh. Iya gak? Nanti nih di podiumnya pakai ini aja, pakai mic, pakai stand mic. Gak bisa tuh, di mic tuh udah ada namanya Ghost Mic, yang mic yang buat podium. Oh iya benar. Gitu. Nanti abis itu mic-nya podiumnya digotong ya. Oke, nggak dicabut dulu ininya. Atau nggak di mute dulu. Di mute di mixernya. Ya kayak gitu-gitu ya. Cuma maksud gua, makanya kalau pertanyaan lu gimana Bang, kalau pendapat gua realistis aja, bisa. Kalau dijawab bisa, tapi ya gue yakin lebih rapi kalau kalian pada pakai IO gitu. Karena sedetil-detilnya tuh pasti akan kita pikirin gitu. Maksud gua kayak lu mau nampilin apa di layar, itu kan kita juga mikirin tuh second per secondnya. Terus lu juga tadi gue bilang yang kayak gitu ya, karena gue nemuin beberapa corporate atau klien gue yang nggak biasa pakai IO terus pakai IO, mereka ngerasain kok. Sampai mereka akhirnya mikir, mereka sering nanya ke gue gini, Mas Adul, setelah meeting ya, Mas Adul, kayaknya semua udah dilahap abis sama kantong mata, terus kita ngapain? Pertanyaan itu muncul sampai akhirnya. Ya nggak ngapa-ngapain Mbak. Ini ya. Ya udah gini aja deh Mbak Mas, cuma kalau ada misalkan informasi dari internal, misalkan Mas Adul ada informasi dari Pak Dirut nih, harus begini, informasi ke kita ya, itu aja tugasnya, gue bilang. Yang lain udah nggak usah. Kan gitu. Jadi kita lebih memeringankan Tugas Betul. mereka ya. itu, karena sesungguhnya nih jujur aja mereka tuh udah capek kerjaan. Benar lagi. Harus ngurusin acara tuh. Itu dia lah. Jadi buat para pimpinan-pimpinan tolong dimengerti. Bahkan pada hari itu juga mereka pasti ngejar deadline yang lain. Iya, betul. gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan lu deh, bisa gak acara tanpa gue? Bisa. Cuma tergantung, kalau rapihnya ya gue pasti akan yakin ya lebih rapih pakai event organizer pastilah gitu. Betul. Mantap. Harus di garis bawah itu. Iya. Bisa. Lancar. Nah, belum itu tentu belum presentasinya lebih bagus. Iya gitu. Hasilnya ya Hasilnya, gitu. Mantap Made ini. Gitu. Keren dek. MADE. Maksiat deh. Baru di situ doang. Kalau mata dulu kan per kata tuh. Iya, masih yang sama dek ini dek. Ini per huruf, kalau gua masih sama. Masih yang sama ya. Pikirin. Mungkin ini kali ya, gue pengen nanya agak track back ke belakang kan lo. Sekarang kan Mas Adul udah tahu tentang Ghostneck, lain-lain. Nah, yang baru pertama pas event nih, lu kayak, gue baru tahu nih tentang ini. Pernah nggak momen itu? Sampai sekarang Dok. Iya. Kalau lu kayak gitu makanya gue bilang. Enggak, yang pertama banget gitu. Jadi kayak, ternyata event ada ininya. Oh iya, awal-awal tuh kenapa yang itu yang ngebuat gue akhirnya tertarik juga buat event. Gue tuh sampai mikir, kayak gue bilang banyak banget ya. Iya, gimana sih cara siapa sih yang nyuruh si artis ini masuk gitu kan? Siapa sih yang gitu. suruh matiin lampu gitu kan? Detik keberapa sih? Kok bisa tahu sih lampu ini harus mati? Gimana caranya sih lampu ini nyala gitu kan? Kok bisa pas ya lampu ini mati keluar asap gitu? Kok bisa pas ya dentuman musik sama lampunya? Gimana cara nyesuaiinnya? Yang kayak gitu tuh akhirnya gue cari tahu terus gitu. Gitu akhirnya bahkan sampai sekarang yang gue bilang tadi gitu, gue sampai sekarang masih gini gitu, ini namanya ini gitu. Gue masih, karena kan gue nggak micromanagement ya, nggak yang jadi gue sedikit banyak coba masih banyak yang belum gue ini namanya gitu. Jadi masih sering juga nih sampai saat ini. Masih gue masih banyak belajar lah gue juga sampai detik ini gitu. Terus belajar deh intinya. Iya, jangan cepet puas. Kalau cepet puas, iya, kalau itu gue bilang kalau orang cepet ngerasa itu tuh kayak udah ya udahlah gitu. Iya sih. Lu udah nggak bisa.
Langit kan masih dari atas langit masih ada langit tuh gitu. Iya. Di atasnya lagi ada Yolanda. Wah, istri saya dong itu dong. Kiki Yolanda dong. Wah Kiki dong, Yolanda. bener dong. Iya. Tadi gue mau lagunya Kangen Band deh. Oh iya Bukan iya, ke arah iya, ke situ iya, deh. Yolanda Kangen Band deh. Salah nih. Anjir iya. Made. Mas, 19 lu menit kan lagi, Dek. udah sering banget nih Mas berkecimpung di dunia event organizer nih Mas. Ya. Menurut tuh skill apa yang paling dicari nih di event industri event ini? Mas? masuk ke edukasi kita Masuk deh. ke edukasi nih. Jadi orang tahu Para palkon skill. ya. Jadi mungkin para palkon ini pengen menyiapkan dirinya untuk Tapi gak enak ya Dek ya. iya juga sih ya. Palkoner saja ya. Mungkin mereka kan Skill. pengen apa namanya? Menyiapkan dirinya kalau masuk event organizer skill apa ya yang paling penting atau yang Tapi ya nggak tahu. Tapi kalau menurut gue ya, ini nggak tahu kalau menurut para praktisi event organizer di luar sana. Cuma kalau lu nanya ke gue pribadi nggak tahu ini termasuk skill apa enggak ya. Attitude tuh merupakan skill ya, skill menguasai diri gitu ya. Tapi kalau soft skill ya. Tapi kalau menurut gue sih apapun skillnya, gue ya terutama sih attitude dulu kalau menurut gue sih. Jadi lu benerin dulu sebelum jauh bicara skill ya, lu benerin dulu attitude lu deh. Karena di dunia ini tuh yang namanya dunia event, hospitality itu kan kenceng banget ya. Benar. Ini kan dunia hospitality Ya, ya, dunia jasa ya. Jadi kalau lu jago mainin kamera, lu jago mainin apa segala macam software, lu wah tapi attitude lu nol sih. Karena attitude kalau lu udah attitude lu nggak bagus, lu akan ngerasa so tahu biasanya. Benar. Karena turunannya banyak tuh. Kalau lu attitude lu jelek di depan klien, lu akan so tahu dan klien lu itu klien ya yang akan ngasih lu duit tuh. Biasanya lu akan ngerasa banyak sotoy biasanya. Kayak kita nggak tahu klien. Gue pernah lo nemuin klien dia dulunya dia pernah punya agensi, tapi sekarang dia di perusahaan pertanian. Jauh banget kan? Jauh ya. Iya, untungnya gue nggak sotoy pada waktu itu. Jadi maksud gue ngedengerin dia dulu, ngedengerin nggak yang terus akhirnya dia, ya mas dulu saya juga punya agensi, gitu. Padahal di perusahaan pertanian dia sekarang mimpin. Nah itu makanya maksud gue apa namanya? Ya itu tadi kalau skill apa sih semua di industri kayak gini? Oh udah skill nggak semua skill sih kayaknya hampir semua masuk ya. Lu punya skill campers, yang penting sih lu punya campers, lu bisa ngoperasiin software apa drone itu yang penting itu tadi kalau menurut gua. Lu nggak punya gini lu nggak punya skill aja, tapi kalau punya attitude tuh kepake. Yang tadi gua bilang lu bisa lu bisa apa? Aduh, lu bisa ngedrone nggak? Aduh, nggak bisa lagi. Lu bisa mainin kamera nggak? Nggak bisa bang. Lu bisa apa namanya yang buat elit apa? Yang buat motion. Lu bisa megang OBS nggak bisa lagi nih. Kalau kaitan sama kontainer ya, lu bisa OBS ya, satu OBS apa lagi dong? Vmix. Lu bisa Vmix nggak bisa? Nggak bisa lagi gua. Oh ya udah, tapi gua mau bang mau bang ikut kontainer. Iya, attitude lu bagus nih lu. Yaudah lu jadi runner dulu boleh? Boleh bang. Iya gak? Iya lagi. Kalau lu tanya, iya kan? Kalau lu tanya skill apa, lu nggak punya skill aja tapi attitude lu bagus, lu pasti akan diajak. Gitu. Kalau menurut gua ya, gitu. Tapi kalau lu udah nggak punya skill, attitude lu jelek. Lu mau gak jadi runner? Ya runner bang. Lantar gue disuruh-suruh dong. Nah itu dia yang bahaya itu. Iya. Yang bahaya itu. Iya kan? Gitu kayak. Iya benar. Coy lu boleh gak lu agak nyebrang ke sana, di situ tuh kayak ada toko listrik misalkan gitu. Di situ lu coba beli colokan 3. Wih bang, colokan 3 listrik. Nggak ini aja bang, nggak mesen online aja ya. Kena di situ ya bang. Udah males tuh. Iya kan, online lu jauh atau segala macam, ya kan? Ya kayak gitu itu, makanya gue bilang kalau lu pertanyaan lu skill apa, menurut gue semua skill, bahkan lu nggak punya skill aja di industri kayak gini, di industri event ada ya masuk. Bisa. Makanya gue bilang tadi kalau lu punya attitude yang bagus, lu nggak punya skill tapi lu punya attitude yang bagus, nanti lu belajar kok. Benar. Iya kan, itu turunan, itu anugerah Tuhan punya lu dikasih attitude bagus tuh kayak gue seneng deh ngelihat Nando kayak ngoperasiin OBS itu, lu pasti akan nempel di FOH tuh ya kan, ngelihat Nando ngoperasiin OBS gitu. Bang Nando itu apaan bang gitu misalkan, kayak lu belajar segala macam. Nando ngelihat orang runner attitude-nya bagus, pasti lu juga mau ngajarin yang kayak gitu-gitu. Benar. Iya gak?
Bener. Iya. Yang itu aja Dek. Yang terakhir, Anda kan nggak bisa Iya, buat Bang. motion. Saya disuruh motion di situ tiba-tiba sama dia. Apa? Motion design buat LED. Ah. Tiba-tiba saya suruh di sini, Dek, besok ikut ya motion. Saya belum bisa After Effects kan. 2 minggu saya belajar After Effects ngebut itu. Iya. Tapi bener Bang, masuk juga apa yang lo omongin Mas. Waktu itu kan tadi Mas kan bilang kayak jangan sotoy dulu kan Mas. Gue nanya Mas ke Nando Mas. Ini Pak siapa lupa gue namanya? Pak Iwang. Pak Iwang ini basicnya apa? Ternyata basicnya desain juga dia. Aha. Jadi gue kayak wah kalau dia basicnya desain, Aha. gue nggak bisa ngadal-ngadalin dong. Iya, Maksudnya iya, kayak iya. nggak boleh nih kalau Iya, gue asal ngomong aja pasti dia kayak, saya ngerti ini kamu pura-pura ya. Gitu. Oh, pura-pura ya. Belajar Mas. Bener Iya. sih. Justru yang dibutuhkan bukan masalah pelajaran yang kita punya Mas ya. Iya. Tapi skill soft skillnya itu Mas. Iya, attitude attitude tadi itu penting banget. Kayak yang tadi gue bilang, balik lagi yang tadi pimpinan si di rootnya salah satu perusahaan pertanian tadi. Akhirnya dia yang nanya ke gue, Mas Adul, pengalamannya apa? Nah, kalau lu udah ditanya pengalaman, lu harus kasih tahu semaksimal mungkin. Itu gunanya untuk ngejaga trustnya klien lu. Iya, betul. Lu udah nggak boleh, ya lu jangan lu lebih-lebihin ya. Karena di dunia sekarang tuh medsos lu bisa dilihat kayak gitu kan. Medsos lu bisa dilihat ya. Lu ceritain pengalaman lu yang emang begini gua bisa begini gitu. Itu baru. Jadi bukan sotoy, lu udah bukan sotoy. Jadi jangan sotoy juga nyeritain deh gitu ya. Udah lu ceritain apa adanya ya. Kalau bisa lu ada prestasi ya lu ceritain gitu. Dengan balik lagi kalau menurut gue attitude nomor 1 lah. Itu yang selalu gue bilang ke anak gue juga tuh. Anak gue kan juga udah mau masuk sekolah-sekolah yang SMA ya, yang dimana pembentukan jati dirinya juga lagi. Kan bentar lagi usianya dia udah hampir 17. Usia 17 tuh udah bisa dibilang karakternya tuh udah kayak kalau semen tuh udah mau keras tuh. Iya. Susah juga kalau di ini. Iya, gua harus bilang ke dia pokoknya kamu harus punya attitude yang ya dari sekarang tuh emang harus sudah jangan jelek lah attitude-nya gitu. Gitu. Wis, mantap attitude Dek. Betul. Nomor 1. Nomor 1. Yang lain bisa dipelajari. Bukan nomor 2 tapi bisa dipelajari. Iya, betul. Gue berani jamin kalau lu punya attitude baik, rezeki lu. Soalnya kalau lu attitude lu baik, yang ngebantu lu bukan lagi manusia coy, tapi udah langit-langit sana yang ngebantu kalau attitude lu baik. Yolanda. Yang ngebantuin si Yolanda. Yolanda kan Ben ya ini ya. Agak digaris bawahi. Gitu. Takutnya Mbak Kio nonton ya kan. Gak enak. Masih nonton. Nonton ya. Kesini aja kan gue izin sama dia. Oh iya lagi. Berarti bener yang lo omongin. Di atas Mas Anul masih. Bagi Yo berarti. Kio ya. Aduh. Tapi ini bukan misu-misu sih ini, Dek. Misu-misu dari The Falcons. Kenapa ini? Falcon sini ada misu-misu gimana nih? Ada misu-misunya juga mereka. Sebenarnya ini kerjaan kayak kita di IO itu bisa bukan di IO sih, di event bisa dijadiin pekerjaan utama nggak gitu. Oh iya, kalau gue bilang di era sekarang bisa, karena gue menjalani itu ya. Pekerjaan utama gue sekarang event organizer ya. Maksudnya apa yang kalau lu jalanin semuanya dengan sungguh-sungguh gitu ya. Balik lagi, kalau lu nanya kira-kira IO bisa jadi pegangan hidup gak ya? Bisa aja gitu. Lu jadi freelancer. Yang tadi gue bilang tadi, semua apa yang tadi kita bicarain dari awal, kalau lu mencintai pekerjaan lu, attitude lu bagus, itu 2 poin itu udah bisa dalam tanda kutip ngegendong hidup lu tuh. Walaupun lu cuma freelancer ya itu kalau lu cinta pekerjaan lu, buktinya lu bakal dengan sungguh-sungguh tuh, walaupun lu jadi seorang runner dengan attitude lu yang baik. Karena gue bisa bilang kayak gini ya, gue udah ngerasain sampai detik ini gitu. Itu bisa ngegendong hidup gua gitu. Gue emang sekarang gini, orang kayak gua ini, gue nggak punya penghasilan bulanan yang tetap. Benar Itu kenyataan loh. Iya kan? Nggak kayak orang kantoran. Faktanya kan itu yang harus dilihat. Iya kan, bulanan nggak ada. Cuma yang tadi dengan lu attitude bagus kan turunannya ada. Lu dekat sama Tuhan, ya kan, lu jaga hubungan lu. Kalau di Islam hablum minannas, hablum minallahnya lu jaga. Iya kan? Itu yang kedua. Yang kedua, lu cintai pekerjaan. Itu aja 2 dulu. Itu turunannya banyak lagi tuh. Gitu. Tapi pegangan gue, menurut gue ya 2 poin tadi, lu cinta pekerjaan sama attitude tuh bagus. Terus kalau dibilang freelancer atau IO nih, ya itu kalau menurut gue bisa banget, tergantung pribadi masing-masing. Di era sekarang yang gue bilang tadi, lu jadi freelancer, jadi runner aja. Kalau yang tadi lu berpegangan tadi, banyak kok IO yang
misalkan Dul kemarin gua siapa Dul yang kemarin anak kantong mata Dul yang kemarin kerjanya oke tuh Dul, gue pinjem buat event ini ya gitu. Misalkan si ini pakai, gue bilang udah ketemu lagi dilihat orang lagi, itu bagus tuh, kan jadi nyambung tuh, jadi pekerjaan, jadi berkah. Iya. Jadi nambah peluang-peluang Bisa, baru. iya. Gue sih realistis aja bilangnya ya. Kalau gue based on true story kalau kata film-film. Pengalaman. Gitu. Bener sih, gue juga awalnya cuma satu-satu. Lama-lama ini. Lama-lama Anda juga terajak. Iya. Iya. Aman Anda dari SMA, terus diajakin juga. Iya. Masuk dari lu diajakin juga. Yo. Iya. Buka pintu. Sama Mas Adul juga. Iya makanya. Jadi Iya. intinya jangan takut ya. Iya. Insya Allah kalau emang suka sama attitude-nya bagus, pasti peluang ke bawahnya banyak. Attitude sama lu cintai pekerjaan Iya. lu itu deh. Jangan lu ludahin ladang yang emang, jangan lu ludahin sawah yang ngasih lu makan. Ngerti maksud gue? Benar. Ya kan, kalau Ini Mas Adul nih mantep. itu ya kan, lu anjing bukan gini padahal yang ngasih Makan rezeki lu dari Iya, situ. benar. Gitu. Tapi nih Mas nih, kita kantong mata nih. Waktu udah menunjuk angka 8 nih. Iya. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan Oh, ini last question deh. sebelum masuk ke followers question. Oh, follower question. Nah, kalau ada, Ada ya? lagi, Oh, tapi oke. ini terakhir aja nih Mas. Oke. Kantong mata ini kan sudah berjalan tadi 2023. 2022 ya Mas ya. Ya, ya, ya. 2022 berjalan sampai hampir sekarang 4 4 tahun, tahun, udah kemana aja dari ujung Banda Aceh Iya. sampai tanah Papua kan. Iya, Kita semua bersaudara. Bener. Goalsnya apa Mas? Untuk IO yang dibangun sama Mas ini, untuk kantong mata. Gue pengen punya IP sendiri ya, IP yang pengen punya acara yang emang tiap tahun tuh berjalan terus sustain. Jadi selain punya acara-acara yang emang ditunjuk oleh klien-klien, gue berharap dan berdoa Bikin lah. acara sendiri gitu. Iya, gue punya acara sendiri kantong mata gitu. Dan ini lagi coba dipersiapkan. Festival kantong mata guys, siap-siap nih. Ya kayak gitu sih. Iya. Kayak gitu. Gue pengen punya ya itu IP sendiri, acaranya bla 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 bla, presented by kantong mata. Ih, bintang tamu bola balik ada ya. balik. Gitu. Itu goals dan impian kami di kantong mata tuh, itu punya. Amin. Punya Saya juga. event tahunan. Ya udah pasti kontainer akan support gitu di dalam apa sebutannya Dok? Apa sebutannya visual apa? Multimedia support gitu deh, yang pengen sebenarnya dari tadi intinya itu. Itu tenang aja. Ketika Mas Ado sudah berbicara seperti itu, saya melihat kumis CEO kita senyum. Iya. Artinya kerjaan nih gitu dong. Iya. Kerjaan nih. Tadi sebelum syuting aja udah bilang ini hari Senin ada ya. Komisi CEO Ini loh. CEO Apa jangan-jangan CEO kita itu terbaik banget kali ya? Mantap. Walaupun di FH kadang gini nih. itu bukan Mas Adul doang yang bilang. Iya. Sudah banyak. Mas-mas yang lain juga banyak yang bilang itu. Capek perjalanan jauh, apalagi kalau kita event di Bandung, di Bogor tuh. Wih. Best tapi Tapi di UI juga dia begitu, Mas. kan deket. Iya. Kan deket. Iya. Kan deket ya. Itu emang itu. Misalnya BPJ sambil jagain anak orang. Nah, Cuma dia doang. dia doang kan. Dia sambil jagain anak. Hebat dia. Justru dia sebenarnya pengen ngapain saya jaga anak nih. Lagi Keren. kerja bawa anak. Dah lu punya anak. Oh iya. Oh, kita masuk ke segmen selanjutnya Mas Made. Oke. Kita masuk ke QFF. Iya. QFF apa tuh? Question from follower. Udah ada belum nih? Udah ada ini udah. Bacain dong, Do, ada berapa ribu orang yang bakal bertanya nih, Do? Kacau. Wah, ini kebanyakan Dek, ini ada Berapa? 56. Waktu 56. tinggal 5 menit 48 detik. Berarti kalau 56 satu aja, Do. Satu aja. Enggak lah, jangan lah. 3 aja ya, 3 ya. Para Falcon ini kan pengen banget dengerin juga Iya. pertanyaan dijawab. Langsung, Dok. Pertanyaan ya. pertama. Lu milih nih pertanyaan Itu pertama, ada Dek. itu ya? Yang mana? Dek, ada itu, ada yang nganter Indomie. Ada. Yanti. Yanti, ada. Ganti. Nanti ini Oh. kerudung hitam nih, Nanti.
Nih. Oke, pertanyaan pertama nih bagaimana cara gimana nih? Bude, tahu nggak? Ya, handphone cara. Oke. Mohon maaf saya nggak terlalu update biasa kan anak Kan tinggal dipijit doang, Dok. Tinggal dipijit doang tadi. Biasa kan anaconda. Honda. Pertanyaan pertama dari Yupineon 42S. Response. Nah, pertanyaannya adalah Responsnya kan gak usah dibaca itu. Iya. Bisa dibaca. Iya, itu kan dia ngerespon. Boleh matiin dulu nggak nih saya pukulin dulu di sini? Jangan dek. Itu kan dia ngerespon dong tadinya. Maaf, Mas. Aduh. Sepil cara kerja di IO dong, Kak. Harus siapin apa aja? Terutama mentalnya gimana, Kak? Oh, spill cara kerja di ya benar harus siapin. Itu udah siapin mental tuh. Supaya itu kan kata dia spill Iya. cara kerja di IO. Harus siapin apa aja, terutama mentalnya gimana, Oh Kak? ya, 2 siung bawang goreng. Bawang goreng. Tiba-tiba bikin nasi goreng, Bang. Ya kalau kerja di IO spillnya harus nyiapin apa aja, disiapin cuma ya mental aja sih. Maksudnya harus satu, apalagi jadi volunteer ya. Volunteer kan lu baru ketemu orang baru ketemu si tim internal Iya, IO kan di iya. hari itu gitu. Lu jangan baper gitu ya. Artinya kalau lu nggak baper, kerja lu jadi bagus kan gitu. Ada kemungkinan lu akan diajak lagi. Tapi kalau lu baper, kerja lu jelek, nanti dunia IO tuh sempit. Bener. Sempit itu aja gitu. Begitu lu tahu ngelihat volunteer ya dia nih. Ya elah kemarin baru gua bilang, lu gimana sih, baru gua bilang gitu doang aja udah melehoy mental lu gitu. Tapi ya anak IO tuh mereka fair kok. Artinya mereka akan kenceng pada saat di event, maksudnya eventnya berjalan, begitu eventnya selesai sih udah gitu, lu udah balik lagi. Benar, gitu. benar. Jadi kalau gue bilang spill ya udah siapin mental. Itu tadi sama attitude. Gue selalu nyisipin attitude untuk semua teman-teman yang akan memulai masuk di dunia atau industri event organizer ya. Karena mungkin nggak hanya IO doang kali ya, semua industri pekerjaan attitude sih nomor Nomor sih satu. kalau menurut gue gitu. Oh, Mas Yupi udah terjawab tuh, Mbak Yupi. Mbak Yupineons. Responses. 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 Jawab tuh. Attitude. Nomor satu. Attitude Mental nomor satu. jangan baper tuh katanya ya. Iya Jangan lah, baper. gitu. Sama dalam hal sepak bola, Dek. Kenapa tuh, Dok? Rivalitas hanya 90 menit. Sisanya kita bersaudara. GGMU. Kalau Made apa Dek? Lu apa Dek? Tim lu Dek? MU kan di sound the ship, Dok. Iya. Waduh, ini bahaya nih, Dek. Agak bahaya ya. Agak bahaya, Dia apa Dek. emang? Dia apa timnya? Minggu ini City, minggu besok Bayern Munchen gue, Bang. Oh lu City. City gue Oh, baru tahu bola ya? Baru tahu. Dia Kecintaan gue tuh di Kun Aguero, Bang. Oh, Dulu gitu. kalau gue main PES selalu gue utamain Kun Aguero. Iya, masih baru juga, masih baru itu. Iya. Lu baru main medsos apa punya TV di tahun-tahun itu deh? Kebetulan saya baru punya TV 2020 kemarin. Oh gitu. Iya. Bagus. Tapi apa respect. Respect. tim lu mau menang-menang doang timnya. Respect. Ya gimana? Udah lanjutin aja Oke, itu. yang kedua ya. Waktu tinggal 1 menit. Oh iya 1 menit. Langsung Mas Made mungkin bisa. Oke, dari Paradola 02. Asik. Pernah event gak dibayar nggak? Dan itu kapan, Bang? Pernah event gak dibayar? Iya. Tapi kayak di luar volunteer kali ya. Volunteer masih dibayar ya? Nggak tahu, volunteer. Gue waktu itu volunteer masih dibayar sih. Nggak tuh. Kalau dibayar, kalau nggak dibayar rupiah, pernah gue sering malah dulu. Oh. Tapi maksudnya gini, dibayarnya kayak gini. Kalau ilmu kali ya. nggak kayak misalkan dia brand, gue dibayarnya cuma kayak apa, hampers. Produknya mungkin, Bang. Iya produknya iya. gitu. Maksudnya kalau nggak dibayar, kalau bener-bener nggak dibayar sih, alhamdulillah enggak ya. Belum Tapi ya. pernah, kalau pertanyaan pernah nggak dibayar uang? Pernah, sering. Kayak misalkan dulu bantuin gue ya sampai detik ini tuh sering gue bukan as kantong mata ya, Iya. tapi sebagai adulnya gitu. Dul bantuin gue nih teman-teman agensi gitu ya, kayak misalkan dulu bikinin ini, tapi anjir gue cuma bisa bayar pakai produknya lagi. Tapi produknya pun senilai, maksudnya kayak misalkan rate gue segini gitu, nah produknya senilai segitu gitu. Wih. Misalkan Gitu. Mercedes nih.
Dapat mobil. Iya. Saya juga mau Mas Made itu. Dulu ini gue nggak pakai uang ya gitu, tiba-tiba produknya produk agensinya brandnya brand Ubi, tiba-tiba satu pick up Ubi semua isi Datang ya. Ada cilembunya lah gitu ya. Yang madu tuh enak banget itu. Aduh. Gitu. Pernah nggak dibayar. Tapi kalau nggak dibayar rupiah pernah, tapi kalau sama sekali nggak dibayar, alhamdulillah nggak. Enggak pernah ya. Gitu. Saya kasihan Nando dulu. Ceritain, Dek. Ceritain. Nggak dibayar ya? Dibayar cuman nasi bungkus doang, Mas. Kasihan banget itu. Nasi bungkus isinya apa lagi, Dek? Ceritain, Dek. Dok, punchline-nya cuma pas itu, Dok. Udah, tolong. Nggak ada lagi ya. Berharap dari elu gitu. Nggak ada lagi. Oh. Nggak ada lagi ya. Iya. Ibaratnya gue kan ngelempar ke lu nih, Dok. Tapi lu ngelempar balik ke gua, kacau lu. Belum lu siapin ya dia. Iya. Tapi Made, gambar di depan sudah tulisan closing. Aduh. Ada di toilet tuh closing tuh. Closing. Iya. Jadi mungkin closing ini kita kasih Kalau ke kata orang gini, Dok. Bernyanyi, bahasa Inggrisnya sing. Saatnya closing. Oke. Kita kasih langsung closingan ke Kok di belakang doang tuh sih ya tuh. Kenapa di belakang doang tuh? Keluarnya apa tuh? Keluarnya apa tuh? Depannya nggak ada tuh. Depannya apa tuh? Yuk, jalan yuk. Serius, kita kasih aja langsung ya. Boleh, Dok. Boleh Mas Adul. Statement terakhirnya untuk para pemuda-pemuda, dari gue nih. Dan Yo. Mas Adul. Iya. Kalau dari gue buat Tar dulu Mas Adul, kamera agak sinematik ke Mas Adul. Iya, udaranya agak dini, musik juga masukin. Mas, di sini editornya bisa ngapain aja, Bang? Langsung real time. Lagi. Iya. Langsung udah siap? Udah. Oke, silakan Mas Adul. Susahnya kalau udah pelawak emang susah. tapi dia benerin kamera. Gue pikir kan di sini. Iya, thank you buat kontainer yang udah ngajak gue ngobrol-ngobrol santai ya, mantep banget. Kalau dari gue terakhir di podcast ini buat yang teman-teman yang mau join atau baru mau nyoba ke dunia event, siapin diri, maksudnya kalau lu cuma mau nyoba aja sih nggak apa-apa, cuma kalau emang mau diseriusin ya tadi yang gue bilang coba lebih asah lagi gimana cara lu membawa diri, apalagi event tuh lu bakal banyak ketemu orang-orang baru gitu ya, event lu bakal hadir di lingkungan yang baru. Jadi kenapa tadi gue bilang attitude tuh penting banget, karena adaptasi itu yang nanti akan ngebuat lu diterima atau tidaknya di lingkungan baru. Orang-orang tuh semua nggak akan pernah bisa lu kontrol gitu. Artinya lu nggak akan pernah bisa buat maksa untuk semua orang senang sama lu. Tapi gimana caranya supaya orang bisa terima lu, itu adalah cara lu sendiri yang tahu, dengan cara apa, dengan cara lu bersikap yang baik, bagaimana attitude lu tadi. Lu pasti ya, gue yakin kalau lu udah bisa bawa diri lu dengan cara attitude yang baik, itu otomatis semesta tuh akan ngebantu orang yang akan ada di sekitar lu untuk suka sama lu gitu. Wih, keren banget. Gitu. Karena tadi Mas Adul udah, sekarang giliran dari kita dari kontainer, silakan Made. Iya, Made. Bentar deh, tapi rambut tuh belah tengah. belah tengahnya juga di sini lagi ya. Dek, tar dulu. Ini agak basah nih kayaknya. Bisa nggak mungkin di sini mana banget ya, Manggil. Batu tadi ya. Ini dari gua. Di sana dingin, di sini panas ini. Kayak diri jadi pacaran. Dewinya. Singkat, Udah. Kakanda. Yang penting tuh ternyata bukan skill, tapi attitude. Dalam kurung attitude matters. Asik. Terima kasih buat Mas Adul udah ngeluangin waktu buat kita. Terima kasih buat semuanya. Mas Adul, teman-teman Falcon. Kita ketemu lagi di next episode dengan bintang tamu yang lebih menarik. Berarti gua nggak menarik ya, Do ya? Menarik lah. Kenapa? Saya bilang, "Yo, kasih tahu dulu dong." Iya. Karena yang ketiga Mas. Oke, siapa gitu. Udah kelar. Baru punchline mau bilang mengundang Bang Iyo. Selanjutnya Mbak Kio ya. Aduh. Thank you.
Thank you.